Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini boleh berkumpul kembali dan kita akan belajar firman Tuhan untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita dalam kitab Yosua pasal yang ke-11 hingga 12. Kita akan merenungkan Yosua 11 sampai 12 dengan satu bingkai tema, yaitu menaklukkan raksasa tak terlihat. Apa yang dimaksudkan raksasa yang tak terlihat? Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, segala sesuatu pada mulanya itu di dalam kontrol hidup kita. Di mana Tuhan memberikan kunci kepada kita untuk mengatur segala tatanan yang baik. Dan di mana segala tatanan yang baik itu mengekspresikan kebesaran Tuhan, yang mana kita dikatakan takut kepada Tuhan sebagai bentuk wujud hormat. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Namun dosa yang merusak segala tatanan di dalam hidup kita, di mana kunci untuk mengontrol segala sesuatu dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 itu menjadi rusak, Bapak Ibu. Segala sesuatu dalam hidup kita pada saat ini, di dalam dunia yang berdosa pada saat ini, itu tidak di dalam kontrol kita lagi. Dan segala sesuatu yang di luar kontrol kita itu seakan-akan menggerogoti hidup kita, seakan-akan membuat kita menjadi kecil, seakan kita seperti kurcaci di tengah dunia ini. Dan inilah yang saya katakan, dalam kehidupan kita pada saat ini kita sedang berhadapan dengan raksasa-raksasa yang kadang tidak terlihat, yang menghantui, menginjak hidup kita, menekan hidup kita, bahkan mengkerdilkan hidup kita. Dan raksasa-raksasa kehidupan ini berbagai macam di dalam dunia kita pada masa ini ataupun di dalam hidup kita. Ada kecemasan-kecemasan dalam hidup kita yang tidak terkontrol, yang membuat kita merasa kecil, tidak berdaya di dalam hidup ini. Kita tidak lagi dapat mengontrol hidup kita, kita tidak lagi dapat mengontrol situasi yang ada di luar hidup kita. Yang mana itu semua Tuhan berikan kepada kita pada mulanya untuk mengontrol segala sesuatu. Bahkan Bapak Ibu Saudari, kita berhadapan dengan tekanan ekonomi, ada luka-luka di dalam diri kita yang tidak bisa kita kontrol, godaan-godaan dalam hidup kita. Dan seringkali dalam dunia modern kita membandingkan diri kita kepada orang lain. Andai kata saya menjadi si A, si B, si C dalam hidup ini. Dan semua ini membuat kita tidak berdaya. Kita dikepung oleh kekuatan yang bagi kita ini kekuatan yang tidak dapat kita lawan. Karena itu kekuatan yang melampaui diri kita. Bapak Ibu, situasi yang sedemikian rupa itu juga sama sebenarnya dalam konteks Yosua 11, Yosua 12 yang kita akan renungkan pada hari ini. Israel menghadapi musuh yang sangat kuat, situasi yang mustahil dalam konteks politik, geografi, militer pada waktu itu. Tapi mereka menang di sana. Karena kalau Bapak Ibu baca dalam konteks Mesopotamia kuno, dalam kerajaan kuno Mesopotamia, Bapak Ibu bisa temukan dalam sejarah-sejarah dunia, selain peperangan militer itu peperangan Allah yang mereka sembah, Bapak Ibu. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya di dalam pertempuran militer pada waktu itu, di balik itu semua ada pertempuran Allah yang mereka sembah. Baik Israel menyembah Allah pada waktu itu maupun bangsa lain menyembah ilah-ilah yang mereka percaya. Dan kisah yang dimana kita baca dalam Yosua 11-12, ini adalah kisah di mana Allah sendiri yang memimpin pertempuran itu. Dan kisah ini mengingatkan kita juga pada saat ini Allah itu hadir, memimpin hidup kita, menyertai kita, memampukan kita sebenarnya menghadapi tantangan. Dan kemenangan Israel itu membuktikan tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Allah pada waktu itu. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan di dalam kehidupan ini juga Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada raksasa kehidupan yang lebih besar sebenarnya dari Allah yang dapat mengontrol hidup kita. Oleh karena itu kita akan merenungkan bagian dari Yosua 11 sampai 12 untuk melihat kisah yang indah ini. Bagian yang pertama Bapak Ibu, yaitu menghadapi tekanan yang menggetarkan. Dalam Yosua 11
ayat 1-15. Bapak Ibu baca dalam Yosua 11 itu dimulai dengan berita bahwa Yabin, Raja Hasor itu menggalang koalisi. Koalisi itu bukan koalisi yang main-main Bapak Ibu. Dikatakan koalisi raja-raja Kanaan di wilayah utara kalau Bapak Ibu baca ayat 1-5. Ini koalisi untuk apa? Untuk menggabungkan kekuatan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu Hasor itu dalam catatan historis adalah kota terbesar yang paling berpengaruh di Kanaan pada waktu itu. Ada dengan dominasi ekonomi, politik, militer, dan bahkan dalam catatan tekstual kuno dan dalam penemuan-penemuan arkeologis menunjukkan bahwa wilayah ini terkenal dengan kuda perang dan kereta tempur. Itu simbol supremasi militer pada waktu itu. Itu luar biasa Bapak Ibu, dia punya kekuatan yang besar bahkan dia ajak koalisi. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, yang dia lawan siapa? Budak, bekas budak. Hasor ini punya kekuatan yang besar, bahkan dia mengajak koalisi yang besar untuk apa? Menghadapi sekelompok bangsa yang dikatakan apa? Bekas budak Bapak Ibu. Israel bekas budak baru keluar Bapak Ibu dari tanah Mesir. Bapak Ibu tahu bukan hanya koalisinya yang kuat, Hasor itu sendiri sudah kuat secara politik, secara ekonomi, secara militer. Karena letak-letak sebagainya yang kekuatan dia yang besar, bahkan sekelas Hasor pun mengajak koalisi besar untuk melawan apa? Israel. Israel adalah apa? Bekas budak yang gak punya banyak kekuatan kuda, militer, kereta, bahkan kota yang berkubu secara geografis yang kuat. Dari sudut pandang militer ini adalah pertandingan yang tidak seimbang Bapak Ibu. Tapi kenapa Hasor sedemikian rupa kuatnya mengumpulkan koalisi untuk mengalahkan Israel pada waktu itu. Dan bahkan Bapak Ibu dalam catatan ini mereka sebenarnya heran juga kenapa Israel bisa menang Bapak Ibu. Kenapa Israel bisa mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar Kanaan. Mereka juga heran Bapak Ibu. Namun di tengah koalisi yang begitu besar ini karena ketakutan mereka terhadap Israel, membuat Yosua itu tidak gentar Bapak Ibu. Tidak gentar sama sekali. Dan disinilah kita lihat di dalam koalisi yang besar, Israel sama sekali tidak mengumpulkan koalisi lain Bapak Ibu. Mereka menghadapi Israel ketakutan melawan mereka karena mereka merasa Israel yang kecilnya bisa mengalahkan sesuatu yang besar. Dan di balik ini semua Bapak Ibu, Israel tidak menggabungkan kekuatan dengan bangsa lain pada waktu itu. Mereka dikatakan hanya apa? Perlu taat kepada Allah. Ketika musuh membentuk koalisi besar, Allah sedang mempersiapkan kemenangan yang lebih besar dari koalisi itu. Dan disinilah kita akan melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah ancaman yang besar itu dikatakan Allah berfirman kepada Yosua, janganlah takut. Aku akan menyerahkan mereka. Bapak Ibu, istilah aku akan menyerahkan mereka itu seakan-akan sesuatu yang akan datang, namun permainan bahasa yang dipakai pada waktu itu dalam gramatika yang ada, dikatakan sesuatu itu sudah ada, tapi dalam ongoing untuk didapatkan secara penuh. Untuk dideklarasikan menjadi hak milik secara penuh itu dalam proses, tapi sudah menjadi hak milik Bapak. Di sini Bapak Ibu Saudari kita melihat Yosua tidak diminta menjadi kuat. Tidak diminta menjadi kuat. Tidak minta juga dalam konteks kita baca dalam ayat 6 Yosua pasal 11, Yosua tidak diminta kumpulkan kekuatan. Tidak diminta juga untuk apa? Cari koalisi yang lebih besar dari koalisi musuh pada waktu itu. Enggak. Yosua diminta apa? Percaya. Ini sesuatu yang luar biasa. Allah tidak memberikan strategi yang panjang. Hanya janji bahwa jangan takut, aku akan menyerahkan mereka. Maksud aku akan menyerahkan mereka bahwa Allah akan berperang di depan mereka. Akan menaklukkan bangsa itu dan memberikan bangsa itu kepada mereka. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Jangan takut karena Allah sendiri
yang akan menjadi komando perang bagi mereka untuk mengalahkan bangsa yang kuat pada waktu itu. Kita tahu jangan takut ini istilah yang sangat terkenal dalam kitab Yosua, karena Yosua ini bukan sesuatu yang hebat, seorang tokoh yang hebat. Karena sebenarnya ingin menunjukkan betapa lemahnya Yosua itu. Allah tahu setiap sisi hidup kita yang lemah, yang terbatas. Tapi di dalam kelemahan itu bukan menjadi ancaman bagi karya Allah yang besar yang ingin Dia tunjukkan pada waktu itu. Karena Allah berkuasa dalam segala sesuatu. Bapak Ibu bisa baca, bandingkan teks ini ketika Bapak Ibu baca Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai ayat 30-an. Bapak Ibu akan melihat keturunan Nuh itu. Keturunan, kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 10, keturunan Ham itu adalah keturunan yang besar. Ada Kanaan, ada Mesir, ada Babel, ada Asyur dan sebagainya. Sedangkan keturunan Sem dikatakan yang mana nanti merujuk kepada Israel dalam konteks ini. Itu sesuatu yang kecil, yang tidak berdaya. Namun sesuatu yang kecil yang tidak berdaya kalau Bapak Ibu lanjutkan kisah itu dalam perjalanan Israel sampai dalam Injil Matius dalam susunan silsilah itu. Bapak Ibu akan menemukan melalui yang kecil Tuhan melahirkan sesuatu yang besar untuk menjungkir balikan dunia ini, yaitu juru selamat Yesus Kristus. Dan disinilah kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari, dari pelajaran yang pertama dari teks ini kita melihat bahwa kemenangan dalam ayat 7 sampai 9 jelas bukan hasil kecerdikan manusia. Israel nggak punya apa-apa, masih mental budak. Yosua juga bukan orang yang begitu hebat, orang yang begitu rapuh, yang penuh dengan ketakutan, kegentaran, mirip seperti kita. Sedangkan berhadapan dengan sesuatu yang besar. Namun Tuhan berkata, jangan takut. Aku akan menyerahkan mereka padamu. Dalam bahasa lain, aku yang akan memimpin peperangan ini di depan engkau. Dan aku akan memberikan itu kepadamu. Kemenangan ini jelas Bapak Ibu adalah anugerah Allah yang luar biasa. Perintah Allah untuk melumpuhkan kuda dan membakar kereta menunjukkan bahwa Allah tidak ingin Israel bergantung pada teknologi musuh. Bapak Ibu bayangkan dalam konsep kuno ketika mengalahkan satu hal dia akan mengambil semua untuk menjadi kekuatan milik dia. Namun dalam konteks ini Bapak Ibu saudari, kalau Bapak Ibu baca ayat 6 ayat 9, kuda dilumpuhkan, kereta itu dibakar. Enggak diambil untuk jadi kekuatan mereka, enggak. Ini enggak masuk akal dalam budaya pada waktu itu. Ketika bangsa satu mengalahkan bangsa lain, bangsa yang kalah sumber dayanya akan diambil oleh bangsa yang menang Bapak Ibu. Untuk apa? Menguatkan kekuatan militer, kekuatan apapun itu secara pangan dan sebagainya. Namun dalam catatan ayat 6 ayat 9 Tuhan suruh apa? Bakar itu semua, buang dalam bahasa lain. Karena apa? Karena Allah ingin mengingatkan Israel mereka gak butuh kekuatan dari yang lain. Mereka hanya butuh apa? Allah itu aja. Sebagai satu-satunya sumber di dalam hidup mereka. Gak ada yang lain. Karena Allah yang memimpin itu, Allah yang akan memenangkan mereka. Bapak Ibu, seorang teolog bernama Charles Spurgeon, dia katakan iman sejati itu berdiri kokoh bukan karena kecilnya tantangan. Tetapi apa? Karena besarnya Allah. Tantangan dalam hidup kita itu makin lama makin besar, makin menjadi raksasa yang menghimpit hidup kita. Namun Spurgeon mengatakan, iman sejati itu kita berdiri kokoh bukan karena tantangan kita lebih kecil dari kita. Bukan. Tapi karena kita punya Allah yang lebih besar dari tantangan itu. Kita tidak merasa kurcaci, betul Bapak Ibu, kita kurcaci. Ada sebuah dongeng kuno Bapak Ibu, kita kurcaci. Bagaimana cara mengalahkan raksasa Bapak Ibu. Kita seringkali apa? Mencari upaya untuk mengalahkan raksasa itu. Tapi dalam dongeng kuno, seorang kurcaci bisa mengalahkan raksasa dengan cara apa? Memakai raksasa yang lebih besar daripada raksasa musuhnya. Dengan apa? Kurcaci yang kecil itu berdiri di pundak raksasa yang lebih besar untuk mengalahkan raksasa yang lain. Dan inilah gambaran sebenarnya ketika kita bersandar kepada Allah yang besar dalam hidup kita.
Melalui bagian ini Bapak Ibu Saudari, kita melihat kemenangan atas pergumulan batin terjadi ketika kita menyerahkan pertempuran hidup ini kepada Allah, bukan karena kekuatan kita. Raksasa kehidupan, ketakutan, kecemasan, apapun raksasa kehidupan Bapak Ibu, itu memang sesuatu yang besar karena di luar kontrol kita. Tapi jangan hadapi itu sendirian. Karena kita semua gak mampu pada dasarnya. Yosua 11 mengingatkan kepada kita bahwa kemenangan itu berasal dari Tuhan dan hanya Tuhan itu saja tempat sandaran. Saat kita bersandar pada doa, firman, dan kuasa Roh Kudus, kita berperang dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Karena kita tahu kita tidak berdaya dalam dunia ini. Yang kedua, kita bisa tarik dari ini semua Bapak Ibu. Perspektif iman itu terbentuk ketika kita memandang janji Allah itu lebih tinggi daripada keadaan kita. Jangan pernah melihat keadaan itu lebih besar daripada apa yang Allah janjikan kepada kita, bahwa Dia menyertai kita sekalian. Dia tidak akan meninggalkan kita, bahkan sekalipun ketika kita terjatuh, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak, karena tangan yang besar akan menopang dan mengangkat kita sekalian untuk bangun dan bangun lagi menghadapi kehidupan yang begitu besar itu. Ketakutan membuat musuh tampak besar dan Allah tampak kecil Bapak Ibu. Tapi firman membalikan pandangan itu seperti Israel yang dikuatkan, jangan takut. Kita pun diajak untuk melihat, lihat janji Allah, lihat janji Allah. Bahkan dalam momentum Natal yang kita akan peringati sebentar lagi, kita diingatkan apa? Immanuel, Allah beserta kita. Apapun kehidupan Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun raksasa yang mungkin tidak terlihat orang lain, tapi terlihat oleh Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu pada saat ini. Sama seperti kisah Yosua, kisah Israel, Allah berjanji, jangan takut. Aku akan menyertai engkau, aku akan memberikan kemenangan bagi engkau dalam hidup ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, ketekunan dalam penaklukan dalam kisah ini. Bagian ini menutup penaklukan Kanaan dengan sebuah pernyataan, lama Yosua berperang dalam ayat 18. Kata lama ini bukan kata durasi yang pendek Bapak Ibu. Ini menunjukkan proses yang berlangsung bertahun-tahun, bukan sesuatu yang instan. Istilah lama Yosua berperang dalam catatan 18 di situ. Ini menegaskan bahwa meskipun penaklukan dimulai dengan kemenangan besar seperti Yeriko yang kita baca, prosesnya tidak pernah instan Bapak Ibu. Kita sering mengira kemenangan Israel itu terjadi dengan mudah, instan, seperti kita jentikan tangan selesai semuanya dalam hidup ini. Tetapi ayat 18 di situ mencatat menarik, lama Yosua berperang. Ini mengingatkan kita bahwa ada proses yang dijalani yang mungkin itu gak gampang Bapak Ibu. Tapi janji Allah itu pasti mereka akan menang di sana. Namun untuk mencapai proses kemenangan itu bukan proses yang instan, tapi sesuatu yang panjang di situ. Tentu kita bertanya, kenapa Allah membiarkan penaklukan itu berlangsung lama? Bukankah Allah itu Maha Kuasa yang gampang sekali mengubah segala sesuatu, seperti Dia jentikan jari, semua itu berubah menjadi kondisi yang baik. Bukankah kita juga merasa Tuhan itu Maha Kuasa untuk mengubah kondisi saya pada saat ini? Bukankah Tuhan itu Maha Kuasa untuk membebaskan saya dari pergumulan saya, menyembuhkan saya dari rasa sakit saya? Sama juga dalam konteks Israel, mungkin bertanya pada waktu itu, Allah yang berkuasa itu kenapa membiarkan penaklukan itu berlangsung lama, tidak instan Bapak Ibu. Yosua 11 ayat 20 menunjukkan, memberi petunjuk Tuhan menegarkan hati musuh sehingga peperangan terus berlanjut. Bapak Ibu kaget. Dalam Yosua 11 ayat 20 mencatat, Allah lah yang menegarkan hati musuh itu. Allah lah yang menguatkan hati musuh itu supaya musuh ini semakin menyerang Israel, bukan nyerah. Hal yang serupa kalau Bapak Ibu lihat juga dalam konteks Firaun, Allah yang mengeraskan hati Firaun. Betul ya Bapak Ibu ya? Hal yang serupa juga terjadi di sini.
Dan kalau Bapak Ibu baca ini semua kisah, Allah memakai sesuatu yang lain. Untuk apa? Membuat proses itu tidak cepat, Bapak Ibu. Membuat proses itu panjang, membuat proses itu berliku-liku, membuat proses itu menjadi tidak mudah, Bapak Ibu. Kenapa itu semua Tuhan seakan-akan, kenapa Tuhan tidak basmi aja itu? Sama seperti Firaun juga, kenapa Tuhan harus mengeraskan hati Firaun? Kenapa dalam konteks ini Tuhan menegarkan hati musuh supaya peperangan terus berlanjut? Bahkan kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 10, kenapa Tuhan memberkati keturunan Ham sehingga muncul Kanaan, Mesir, Asyur, Babel, yang mana semua itu adalah musuh umatnya ke depan. Kenapa semua itu, Bapak Ibu? Pasti kita bertanya, Tuhan ini sedang membuat lelucon dalam panggung yang besar ini. Namun Bapak Ibu Saudari, kita lihat kata kuncinya, Allah itu sedang membentuk umatnya. Allah sedang membentuk kita dalam segala model pergulatan yang besar dalam hidup kita. Dan pergulatan ini bukan pergulatan yang instan, yang Tuhan ingin menyulap kita semua. Tapi Dia izinkan penderitaan, tantangan, kesulitan, yang mana itu karena dosa itu sendiri. Untuk apa? Membentuk kita sekalian. Allah membentuk ketekunan. Kemenangan ini bukan hal soal hasil yang Allah ingin ajarkan kepada Israel. Tapi kesetiaan mereka diproses, diuji setiap hari. Dan disinilah kita lihat, selain Dia membentuk ketekunan, Allah juga mengajarkan apa? Bagaimana kita bergantung sama Dia. Bukan bergantung kepada diri kita. Ketika sudah kita berkata, Tuhan saya tidak sanggup. Kapan kau gunakan lututmu datang kepada Tuhan? Kapan kau berkata bilang, Tuhan ini hidupku, ku letakkan kepada Engkau. Kapan terakhir kita merasa datang kepada Tuhan, Tuhan saya tidak berdaya, Tuhan saya tidak sanggup lagi. Kapan terakhir kita menghadapi itu? Kisah ini mengajarkan kita apapun hidup Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu sudah sekian puluh tahun sakit, bukannya sembuh, Tuhan tambahkan sakit lagi kepada kita. Mungkin Bapak Ibu bergumul, sudah begitu sulit hidup kita dari kecil sampai sekarang. Kenapa Tuhan tidak mengubah hidup saya? Tuhan tambahkan masalah datang kepada kita. Itu bukan karena Tuhan tidak peduli kepada Bapak Ibu. Itu juga bukan karena Tuhan tidak mampu menolong Bapak Ibu dan saya. Karena Dia mampu, bahkan Dia mengasihi kita. Dia makai itu semua memproses hidup kita. Untuk apa? Untuk kita naik level dari hari demi hari. Dan kita berkata, Tuhan ini lutut ku berikan kepadamu. Aku tunduk kepadamu dalam hidup ini. Karena tidak mampu aku hadapi semuanya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, selain itu dalam konteks ini Allah menanamkan disiplin rohani. Bapak Ibu ingat konteks kenapa Israel keluar dari Mesir? Bapak Ibu masih ingatkah tujuan Israel dikeluarkan dari Mesir? Sehingga pertama kali Musa dipanggil dalam Keluaran dan meminta Musa memimpin Israel keluar dari Mesir. Tujuannya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Oh, beribadah, puji Tuhan masih ada yang ingat. Yang lain tidak ingat, tidak apa-apa. Nanti kita belajar lagi Bapak Ibu. Tujuannya apa? Beribadah. Tujuannya untuk apa? Mendisiplin mereka, membangun relasi mereka, untuk membentuk mereka, untuk mengajarkan mereka. Bahkan 10 hukum diberikan ketika mereka keluar di situ sebagai identitas baru mereka umat Allah. Untuk mereka belajar di disiplin rohani mereka. Dan juga Allah menajamkan kepekaan rohani bagi mereka dalam proses yang panjang itu. Peperangan yang panjang itu gak gampang. Israel harus belajar membedakan ini suara Allah atau suara mereka sendiri. Tuhan membentuk mereka sedemikian rupa Bapak Ibu Saudari, dan kita melihat kata Bonhoeffer
Anugerah Allah itu tidak memanjakan kita, Bapak Ibu. Jangan pernah berkata bahwa hidup ini makin mudah berarti anugerah Allah lebih besar dalam hidup kita. Enggak. Anugerah yang besar itu menyimpan sesuatu yang besar untuk kita pikul, dan kita diproses di dalam masalah yang besar itu untuk membentuk kita sekali. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam apapun sejarah teks kitab suci, Bapak Ibu menemukan tokoh-tokoh yang besar itu bukan tokoh-tokoh yang lahir secara instan, Bapak Ibu. Tapi Tuhan memproses mereka, Tuhan membentuk mereka sedemikian rupa dari segala pergumulan yang ada di dalam ketekunan hari demi hari mereka hadapi. Sehingga pada akhirnya mereka bisa menaklukkan dunia ini bukan karena mereka, tapi karena Allah yang setia, yang besar itu menopang mereka. Bapak Ibu Saudari, dalam ayat 16-17 menunjukkan betapa luasnya wilayah yang ditaklukkan. Setiap teritori diambil bertahap satu persatu. Demikian juga pertumbuhan rohani kita tidak berlangsung selangkah demi selangkah, tidak secara instan. Dosa demi dosa kita tinggalkan, kebiasaan buruk diubah, sisi batin kita dibawa ke dalam terang. Itu bukan sesuatu yang instan, Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani itu bukan sprint yang lari terus, Bapak Ibu. Tapi sebuah maraton yang butuh konsistensi, butuh proses. Allah membentuk kita sekalian. Bapak Ibu, lebih gampang itu sprint lari cepat, Bapak Ibu. Capek ya sudah jadi total. Tapi untuk konsistensi maraton itu butuh konsistensi. Gak gampang, Bapak Ibu. Orang banyak maraton di sini, Bapak Ibu. Menarik, orang Sydney ini suka maraton. Maraton tuh butuh konsisten, bukan butuh kekuatan lari Bapak Ibu, bukan butuh kecepatan Bapak Ibu, nggak butuh. Butuh apa? Kekuatan, keteguhan Bapak Ibu dalam menjalaninya tahap demi tahap, tahap demi tahap, chapter demi chapter, sampai pada akhirnya Bapak Ibu temukan ending yang luar biasa. Dan disinilah Bapak Ibu akan melihat satu hal yang kita bisa pelajari dari kisah ini, Bapak Ibu. Yaitu apa? Kita bisa belajar. Yang pertama, ketekunan adalah bukti iman yang matang. Ketekunan tidak lahir secara instan, itu adalah pemberian Allah. Dan itu adalah bentuk iman yang matang yang Tuhan bentuk hidup kita, proses hidup kita hari demi hari. Ketekunan bukanlah sekedar bertahan, bukan bertahan saja, tetapi tetap taat dalam proses yang panjang. Iman tidak diukur dari gelagak awal, bukan sekedar waduh manisnya romantisme awal, bukan Bapak Ibu. Iman itu sesuatu yang panjang, yang kadang gak gampang. Mungkin ketika Bapak Ibu percaya Tuhan pada mulanya semua itu indah, Bapak Ibu. Tapi hari demi hari keindahan itu mulai pudar dan makin banyak bencana dalam hidup Bapak Ibu. Tapi itulah Tuhan membentuk Bapak Ibu. Proses yang panjang bukan tanda kegagalan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya kok jatuh dan jatuh lagi. Saya kok gagal dan gagal lagi. Bapak Ibu merasa sudah gak ada harapan. Tapi Bapak Ibu, proses yang panjang itu menunjukkan dalam kisah ini, itu bukan tanda kegagalan. Tapi sebuah ruang Allah ingin menunjukkan bahwa Dia sedang bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu terjatuh itu bukan berarti itu sudah sirna hidup Bapak Ibu. Tapi itu tanda bahwa Allah akan mengerjakan sesuatu yang akan mengangkat Bapak Ibu kembali dalam apapun itu. Roh Kudus bekerja secara progresif Bapak Ibu. Menghancurkan benteng dosa sedikit demi sedikit. Penaklukan batin kita adalah proses ilahi. Roh Kudus tidak hanya mengubah perbuatan, tapi juga pola pikir, motivasi, dan keinginan terdalam. Dan itu proses yang bersifat progresif. Progresif itu berarti tahap demi tahap, tapi tetap maju dalam prosesnya. Bagian yang terakhir dari kisah ini dalam pasal 12 Bapak Ibu, merayakan kemenangan-kemenangan masa lalu dalam teks ini.
Pasal 12 mungkin tampak seperti daftar sejarah yang membosankan. Mungkin Bapak Ibu baca juga munek-munek Bapak Ibu. Ini mirip dengan kisah-kisah kitab-kitab narasi yang lain. Keturunan. Tapi Bapak Ibu menarik, saya dulu dari kecil di Lombok Bapak Ibu ada kuburan orang Tionghoa. Saya kadang datang ke situ sama teman-teman. Tujuannya apa? Tahu Bapak Ibu? Bukan untuk ambil barang-barang, bukan. Biasa orang Tionghoa kan suka kasih buah-buah, bukan ambil itu. Saya datang lihat apa? Silsilah Bapak Ibu. Di Batu Nisan tuh selalu ada silsilah Bapak Ibu. Orang Tionghoa kuno, beberapa adat juga dalam Indonesia, budaya itu juga ada silsilah yang dipampang. Tujuannya apa? Untuk mengingat ada sesuatu di balik nama itu. Ada kisah di balik nama itu. Ada cerita di situ. Dan disinilah sebenarnya Tuhan mengajarkan kita 31 raja yang dikalahkan Israel. Yang dicatat dalam pasal 12 itu bukan catatan yang biasa. Tapi para teolog meyakini pasal 12 itu adalah liturgi kemenangan. Itu adalah mazmur perayaan. Yaitu apa? Raja-raja itu kalah. Raja-raja itu tidak mampu menumbangkan bangsa yang kecil. Bangsa mantan budak yang tidak berdaya. Namun itu semua dalam pujian kemenangan dalam silsilah raja yang ditaklukkan itu. Menunjukkan Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang membawa kemenangan bagi bangsa yang tidak berdaya itu. Daftar ini menunjukkan bahwa kemenangan Israel bukan kebetulan. Tidak. 31 raja itu bukan kebetulan. Tapi itu tunjukkan apa? Allah yang besar di balik Israel. Itu adalah monumen rohani yang ingin diajarkan. Yang mengingatkan Israel bahwa pertolongan Tuhan nyata, spesifik, terukur dalam kisah ini. Alkitab tidak ingin kita percaya bahwa Allah itu setia, sekedar setia Bapak. Alkitab ingin kita mengingat bukti-buktinya. Jadi Alkitab itu bukan hanya sebagai dongeng yang mengajarkan Tuhan itu setia, titik, that's it. Bukan Bapak. Tapi Alkitab mencatat kemenangan demi kemenangan raja-raja yang ditaklukkan, ingin dikatakan kepada kita, ini loh bukti-buktinya. Ini loh raja-raja besar dalam sejarah ditaklukkan oleh bangsa yang kecil untuk menunjukkan kepada kita Allah gak pernah main-main dalam hidup ini. Manusia itu sering lupa Bapak Ibu, setuju ya? Betul Bapak Ibu? Lupa, kunci aja kita sering lupa taruh di mana kan gitu. Kita ini suka lupa. Makanya kenapa Allah itu selalu mengingatkan kita dengan segala macam bentuk cara untuk mengajarkan kita dengan hal-hal yang kelihatan. Untuk mengajarkan kita jangan lupa. Makanya salah satu Tuhan ajarkan perjamuan itu apa? Dalam konteks perjamuan malam terakhir Tuhan katakan apa? Ingatlah ini semua. Ingatlah dikatakan di sana itu pakai bahasa Latin tuh anamnesis. Atau dalam bahasa Inggris itu remembrance. Anamnesis itu lawan kata dari amnesia Bapak Ibu. Kita semua nih amnesia, suka, betul ya Bapak Ibu? Suka gak? Lupa, saya juga suka lupaan Bapak Ibu. Buat janji apa kita lupa. Buat apa? Lupa. Makanya Tuhan sering apa? Noleh ke belakang. Lihat monumen. Bukannya Sydney ini banyak monumen ya Bapak. Saya pertama kali injak sini selalu lihat monumen. Di mana tiap suburb itu ada monumen. Nama catat banyak sekali tuh. Itu mengingatkan apa? Lihat itu. Engkau akan melihat sejarah. Engkau akan melihat ke belakang. Bahwa ada sesuatu yang besar pernah terjadi. Dan itu bukan sekedar omongan. Tapi sebuah fakta yang mana Tuhan bekerja. Dalam budaya timur dekat kuno, penaklukan raja-raja biasanya dijadikan prasasti. Sampai sekarang Bapak Ibu. Untuk memamerkan supremasi seorang raja. Jadi budaya kuno, Mesopotamia kuno tuh Bapak Ibu, setiap bangsa dikalahkan, raja dikalahkan, ditulis namanya. Dibuat monumennya. Supaya apa? Supaya mengingatkan kemenangan itu adalah kemenangan raja dari bangsa yang menang Bapak Ibu. Dan dalam konteks Israel, dalam konteks ini,
Yosua ingin mengajarkan kepada kita monumen raja-raja itu dicantumkan di situ. Berarti ada Allah Yahweh yang lebih besar dari ke-31 raja itu. Walaupun Bapak Ibu baca ngantuk-ngantuk, tapi itu maksud dari pasal 12. Dengan itu kita bisa memuji Dia, Sang Penakluk sejati, yaitu Allah dalam janji-janjinya. Di mana dalam Abraham, janji kepada Abraham, Bapak Ibu baca nanti di rumah Kejadian 15 di sana. Dan pasal ini menunjukkan bahwa mengingat adalah tindakan iman, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah iman itu berpikir sesuatu yang cuma maju. Iman itu adalah bentuk juga seni untuk mengingat ke belakang, Bapak Ibu. Kenapa kita selalu perlu menoleh ke belakang? Karena kalau nggak pernah noleh ke belakang, kita lupa diri, Bapak Ibu. Kita perlu menoleh ke belakang, karena ketika menoleh belakang, Bapak Ibu kaget. Kenapa Bapak Ibu bisa berdiri pada saat ini? Itu bukan karena Bapak Ibu hebat. Kita semua punya kisah dalam hidup ini. Kita perlu menoleh ke belakang, mundur sedikit untuk melihat ke belakang. Bapak Ibu akan melihat ada tangan Allah yang besar yang menopang proses hidup Bapak Ibu sampai kepada titik ini. Dan ketika Bapak Ibu takut menghadapi masa depan, Bapak Ibu takut terhadap hari esok, Tuhan bilang apa? Noleho ke belakang, lihat belakang. Ketika Bapak Ibu lihat belakang, oh ada peristiwa yang lebih besar, saya bisa lalui karena Tuhan, bukan karena saya. Inilah dari pasal 12, di mana Tuhan bekerja dalam masa lalu, keberhasilan apapun Tuhan proses kita. Dan di sini juga mengingatkan Israel tentang apa? Identitas mereka sebagai umat pemenang. Israel bukan bangsa yang kuat secara militer. Mereka menang karena Allah, jelas itu. Daftar ini mengingatkan mereka bahwa mereka bukan dalam kelemahan mereka, tetapi dalam Allah yang memimpin mereka dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir, mengingat itu mematahkan ketakutan akan masa depan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengan mengingat kita bisa taklukkan masa depan. Kita bisa hadapi hari esok. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup pada saat ini, Bapak Ibu lihat ke belakang. Lihat ke belakang, lihat ke belakang. Makanya kenapa kekristenan sekarang merosot Bapak Ibu. Kata John Piper dan John Stott dalam banyak buku mereka, kekristenan sekarang nih kekristenan yang gak kuat Bapak Ibu, tidak berakar ke dalam. Kenapa? Karena kita lupa seni untuk mengingat. Makanya orang kuno Bapak Ibu seringkali punya buku agenda dalam hidupnya. Untuk apa? Tiap malam dia catat sejarah, dia catat kejadian apa yang terjadi. Supaya apa? Ketika dia lupa, dia buka itu kembali untuk mengingatkan dia. Ada sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. A.W. Tozer, dia katakan apa? Jika kita melupakan pekerjaan Allah di masa lalu, kita akan kehilangan keberanian untuk masa depan. Setuju Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lupa apa yang Allah kerjakan dalam hidup Bapak Ibu kehilangan keberanian untuk melihat masa depan Bapak Ibu. Karena kita akan takut dan selalu takut dalam hidup ini. Mengingat karya Allah itu menumbuhkan syukur dan memperkuat iman kita masa depan. Setiap jawaban doa pertolongan Tuhan dalam pasal 12 itu adalah pribadi yang menegaskan bahwa ia selalu memegang kendali. Allah tidak pernah lepas kendali. Saat kita menghitung karyanya dalam hidup Bapak Ibu, raksasa kehidupan tampak kecil dibanding kebesarannya. Amin Bapak Ibu. Mulailah seni mengingat dalam hidup Bapak Ibu. Jangan seni melupa. Ada tips Bapak Ibu dari seorang pakar kesehatan. Kalau Bapak Ibu mulai suka lupaan, tiap pagi minum kafein Bapak Ibu. Minum kafein supaya apa? Supaya ingatan yang mulai lagi. Minum kopi, minum teh Bapak. Kalau yang sakit lambung bagaimana Pak? Ya kita cari yang lain solusinya. Kemenangan masa lalu menjadi dasar keyakinan kita terhadap pertempuran berikutnya. Bapak Ibu akan menghadapi masalah-masalah yang terus terjadi. Namanya kita hidup Bapak Ibu, tidak bisa lepas dari masalah. Semakin Bapak hidup panjang umur Bapak Ibu, semakin masalah itu besar dalam hidup Bapak Ibu. Makanya ada yang berkata kalau
lagi ulang tahun, jangan doakan panjang umur. Kenapa? Karena makin banyak masalah dalam hidup ini. Semakin panjang hidup Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu melihat masalah yang besar dalam hidup Bapak Ibu. Tapi sebenarnya semakin masalah besar itu datang dalam hidup Bapak Ibu sedang berselancar di situ. Di mana Bapak Ibu letakkan fondasi selancar Bapak Ibu, di situ Bapak Ibu sanggup menghadapi gelombang yang besar itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua dalam memperingati Natal yang sebentar lagi akan tiba, bahwa Tuhan berkata, jangan takut, jangan gentar hatimu, apapun hidupmu, ingatlah Immanuel. Engkau akan menang dalam hidup ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup ini. Kami bersyukur untuk setiap pergumulan, ketakutan, kecemasan, kegentaran, raksasa yang menghantui hidup kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Namun kami percaya di tengah segala pergumulan itu, ada Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami, hari-hari yang telah berlalu dan hari-hari yang akan datang, bahwa Tuhan yang sama yang terus bekerja dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.